Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Pak Eci. Kita akan bahas, pada video ini kita akan bahas tentang debt investment ya, investasi instrumen utang ya. Ada 3, pertama adalah, amortized cost, kemudian ini adalah HFC ya, hold for collection, kemudian FVOC with recycling atau ini HFCS, hold for collection and sell, dan yang ketiga ini adalah FVTPL atau ini adalah trading ya, yang ketiga ini adalah trading. Nah, oke, kita bahas dulu klasifikasinya ya, kriteria dan klasifikasi instrumen utang. Nah, pertama, instrumen utang ini, pada dasarnya klasifikasinya ada 3 ya. Pertama FVTPL, FVOC, sama amortized cost ya, tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan kalau untuk, equity ini ada 2, FVTPL sama FVOC. FVTPL ini untuk trading, kemudian FVOC ini untuk non trading, NT. Nah, kalau untuk, investasi utang amortized cost itu namanya HFC, hold for collections ya tadi. Kemudian yang FVOC ini namanya adalah HFCS, hold for collections and sell. Ya, FVTPL ini adalah apa? Trading ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Kita akan mulai dari ya amortized cost dulu yang paling gampang. Nah, pada dasarnya berbicara mengenai amortized cost, apa itu amortized cost? Amortized cost itu definisinya adalah investasi instrumen utang yang dimiliki untuk dikoleksi dalam rangka memperoleh pembayaran bunga dan pokok sampai dengan jatuh tempo. Nah, tambahannya gini ya, JT. Nah, jadi kalau ditahan untuk niatnya untuk sampai dengan jatuh tempo, niat awal loh ya. Walaupun nanti ketika masuk di pertengahan tahun bisa berubah itu naik lain lagi, tapi yang dinilai pertama kali apakah dia dikelompokkan sebagai HFC, HFCS maupun trading itu dilihat dari innamal a'malu binniyat gitu, dilihat dari bagaimana niat awal dia membeli si investasi tersebut ya. Nah, jadi kalau sampai jatuh tempo maka dia kategorinya sebagai HFC. Nah, berbicara mengenai HFC ini pada dasarnya instrumen HFC ini inilah yang kita bahas di chapter non current liabilities ya versus investasi ya. Nah, kalau di non current liabilities kita fokusnya ke amortized cost AM ya, seperti itu. Atau inilah yang dimaksud dengan tipe pencatatannya amortized cost, tapi jenis jenis klasifikasi hutangnya dia adalah HFC, hold for collections ya. Oke, mungkin di sini ya, klasifikasi utangnya adalah HFC di investasi ya, hold for collections. Nah, dicatat dengan metode amortized cost gitu ya. Nah, artinya apa? Yang jadi penekanan di bab non current liability itu pada dasarnya adalah amortized cost ya. Kalian akan menemukan bagaimana pembayaran obligasi di antara 2 tanggal pembayaran bunga gitu ya. Nah, jadi harus memakai restatement dari si rate-nya gitu ya, dengan menggunakan, rate yang ada di bukunya Pak Lutfi Mahrus ya. Nah, ini silakan lihat di video sebelumnya. Nah, dan juga ada lagi bagaimana kalian melakukan pelunasan utang lebih dulu gitu daripada jatuh tempo, ya kita lunasin lebih dulu itu gimana caranya tuh. Nah, itu semua disinggung di bab non current liability. Nah, untuk investasi konsep yang sama juga berlaku. Artinya apa? Ya kalau di non current liabilities kita kenal dan istilah interest expense ya, kalau di chapter investasi utang maka dibalik interest revenue. Nah, ini adalah sisi perspektif yang lawan dari si NCL gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ini cash pada interest expense untuk NCL, kalau di investasi maka kita kalau di NCL kebalik ya, interest expense pada cash. Nah, kalau di investasi maka dia adalah cash menerimanya pada interest revenue gitu ya. Nah, seperti itu. Ini logika yang kita pakai untuk debt investment ya. Nah, jadi penekanannya sekali lagi kalau di bab non current liabilities dia adalah di berbagai macam jenis dan modifikasi dari soal-soal yang berkaitan dengan amortized cost. Biasa mulai dari tanggal pembayaran bunga, gimana kalau dibayar setengahnya, kalau dibayar setengahnya kemudian sisa dengan saham atau di restrukturisasi. Nah, itu all about amortized cost. Dan itu berlaku juga untuk yang chapter mengenai investasi. Ya, berlaku gitu ya. Cuman cuman gitu ya, penekanannya kalau untuk NCL itu pure amortized cost. Nah, kalau untuk di investasi penekanannya bukan pada amortized cost pada dasarnya. Penekanannya adalah bagaimana kita mencatatkan fair value-nya, melakukan fair value accounting terhadap financial asset ini. Nah, itu ya jadinya ya.
Jadi tidak perlu bingung ya, fokusnya berbeda, walaupun konsepnya menggunakan konsep yang sama ya. Kalau di NCL lebih banyak soal-soal tentang bagaimana bentuk-bentuknya gitu. Eee, Kemudian kalau di bentuk-bentuk dari amortized cost, nah kalau dari chapter investasi, pure ke arah investasinya ya, dengan menggunakan fair value accounting. Nah oke, kita langsung aja contohnya ya. Jadi contohnya PT Harapan Bangsa pada tanggal 1 Januari 2019 membeli obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Kuponnya 8%, jatuh tempo 1 Januari 2024. Nah, berarti ini 5 tahun ya N-nya atau periodenya sama dengan 5 tahun. Nah, kemudian harganya. Nah, kalau ciri khasnya untuk chapter investasi ini kita biasanya udah di state price-nya berapa gitu. Jadi ya ini kita lumayan menghemat lah ya. Walaupun kalau dengan Excel langsung aja ya present value gitu ya. Nah, jadi udah dihitungin nih di contoh-contoh seperti ini ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya sebetulnya fokus kita untuk investasi ini bukan pada amortized cost-nya, tapi pada pengembangan dari amortized cost, yaitu apa? Pada saat kita melakukan restatement dari carrying value menjadi fair value-nya, disesuaikan ke fair value-nya. Nah, seperti itu ya. Cuman memang menggunakan fondasi yaitu amortized cost ya. Tetap ini dipakai mau untuk FVOC maupun untuk FVTPL ini dipakai ya. Nah, oke, bunga semi anual 1 Januari dan 1 Juli, 1 Januari, dan dilihat di sini sejak 1 Januari ya. Artinya apa? Artinya dia terbit sejak tanggal pembayaran bunga ya. Nggak seperti di soal sebelumnya ya di chapter tentang NCL. Bagaimana kalau di 1 Mei? Nah, seperti itu. Nah, itu bukan fokus di chapter investasi ya. Oke, itu langsung aja yield-nya adalah 10%, kemudian pada tanggal 1 November dia melunasi dengan harga 99,75 ya, ditambah pembayaran piutang bunga. Nah, kalau di chapter NCL ini bukan ditambah, tetapi sudah termasuk gitu ya. Termasuk. Biasanya kalau soal-soal tentang NCL itu sudah termasuk gitu. Nah, kalau ini ditambah berbeda lagi. Artinya apa? Kalian melakukan pembayaran bunga dulu, baru kita bandingkan dengan fair value-nya untuk mengakui adanya gain atau loss gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari sini berarti apa yang harus dilakukan pada dasarnya ini mirip kasusnya dengan non current liability, hanya ini lawan transaksinya gitu ya. Nah, oke, kita lihat berarti ada beberapa jurnal yang perlu kita buat ya. Pertama, kita bikin dulu tabel amortisasi ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian cash receipt, interest revenue, discount amortized dan sebagainya ya. Bagaimana cara membuatnya? Silakan lihat di video tentang NCL-nya. Sama persis, cuman bedanya kalau di NCL itu ini cash paid ya, kalau di investasi ini cash receive ya. Oke, jadi saya tidak akan bahas bagaimana cara mendapatkannya, silakan lihat video NCL. Nah, dari sini barulah kita catat pembelian obligasinya gimana. Ya, ini yang atas ini, ya, tanggal 1 Januari. Debt investment pada cash ya. Kemudian apa? Kemudian pembelian obligasinya, jurnal penerimaan bunganya gimana? Tinggal turunin dari yang atas ya. Nah, seperti ini, cash pada debt investment karena dia merupakan diskon maka debt-nya bertambah ya. Nah, dan ingat ini debt investment ya, dia berada di posisi aset ya, aset ya, seperti itu. Dan karena dia non current lebih dari 1 tahun maka dia di aset yang non current ya, diklasifikasikan sebagai non current aset karena lebih dari 1 tahun. Oke, tahu dari mana Pak? Tahu dari soalnya tuh ya. Jadi 5 tahun tuh jangka waktu tenornya. Nah, kemudian setelah itu jurnal penyesuaiannya gimana? Jurnal penyesuaiannya tinggal yang periode yang kedua ini ya. 1 Januari 2020 berarti tinggal 1 Desember nih ya. Tinggal jurnal aja interest receivable dan sebagainya. Ya, tinggal diturunin dari si tabelnya. Oke. Nah, yang kelima, langkah kelima adalah bikin amortisasi diskon ya. Ya. Jadi pada saat tanggal 1 November itu kan dijual ya. Berarti kita harus cari tahu dulu jarak terdekatnya dari mana? Dari mulai 1 November itu ada di mana? Ya, kita lihat dulu di sini. 1 November 2020 ya. Berarti di antara periode ke ini dia ya, 3 dan 4 ya. Di antara periode 3 dan 4. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Yang akan kita hitung berarti yang mana? Yang akan kita hitung berarti nanti yang ininya ya, yang di periode keempat ya. Tinggal dikali dengan fractions-nya. Dari mulai berapa fractions-nya apa? Dari mulai Juli, Oktober, habis itu apa ya? Juli, Agustus, September ya, Oktober, November. Nah, berarti 5 bulan tuh ya, 5 bulan. Oh, Novembernya nggak dihitung ya. Jadi sekali lagi dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Ya, jadi fractions-nya nanti 4/6, tinggal dikali dengan yang nomor 4 ini ya.
Seperti itu. Kenapa nomor 4? Karena yang nomor 1 ini udah berjalan ya, kita akan mencari jarak dari mulai Juli ke November, gitu ya. Oke, berarti kita langsung aja. Kalau gitu kita hitung amortisasi diskon dari mulai Juli 2020 sampai 1 November. Nah, ini yang saya istilahkan dengan restatement. Ya, restatement dari carrying value. Jadi setiap kali kita membeli suatu amortized cost, kita melakukan restatement tiap tahun. Yaitu apa? Restatement terhadap carrying value tiap tahun. Ya, jadi restatement carrying value. Atau apa? Jurnal amortisasi gitu ya. Nah, itulah yang saya istilahkan dengan restatement ya. Jadi restatement carrying value-nya di-restate dulu. Nah, dengan apa? Dengan melakukan amortisasi. Yang mana? Yang ini ya. Kan dia semi annual berarti 2 kali restatement carrying value ya. Nah, begitu itu dijual juga sama ya. Karena tiap tahun dilakukan restatement, nah maka ketika dijual maka kita akan melakukan restatement sampai dengan tanggal penjualan. Nah, dengan mengalihkan fractions dikali dengan yang ada di tabel ya. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, tinggal dicatat debt investment pada interest revenue, amortisasinya. Nah, kemudian Pak, kan di soalnya adalah ditambah pembayaran bunga. Nah, artinya apa? Tinggal dibuat jurnal lagi. Gitu ya. Jurnal lagi seperti apa, Pak? Seperti ini pada dasarnya, seperti yang nomor yang pada setiap amortisasi yang dilakukan setiap tanggal pembayaran bunga, ya. Cuman bedanya kita kalikan dengan fractions-nya sampai dengan November. Lah, kok ini mana cash-nya, Pak? Cash-nya kalau untuk yang contoh ini disatukan di jurnal yang bawah. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau setting ya cash ya pada debt investment sama seperti atas ya. Seperti yang ini nih. Nah, ya. Pada interest revenue. Nah, semuanya dikali 4/6 ya. Dikali dengan berapa? Dikali dengan nah, itunya ya 20 juta ya. Karena per semester itu 20 juta ya. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 1333. 13,3 ya, seperti itu. Nah, dari sini cuman sorry 4/6 dikali dengan ini. Oke. Ya, betul ya. Jadi 13,3 betul. Nah, nanti tinggal ini kan cash pada apa? Pada interest revenue. Nanti ini tinggal ditambah yang bawahnya dengan 13,3. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa disatukan, cuman yang contoh Pak Lutfi ini dipisah. Gitu ya. Sama aja sih pada dasarnya disatuin juga bisa ya. Nah, baru setelah itu, setelah diakui restatement untuk penyesuaian terhadap carrying value per tanggal 1 November 2020, maka tugas kita selanjutnya membandingkan carrying value per 1 November dibandingkan dengan fair value-nya. Ya, nah fair value-nya gimana? Fair value-nya ya tinggal 99 3/4 3.500 sama dengan sekian. Ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu nilai tercatatnya berapa? Nilai tercatat per tanggal 1 November udah kita hitung tuh, udah ada inian ya. Tinggal ditambahin aja debt investment ditambah dengan si 471 ini saldo per 1 Juli ya. Sama dengan 473. Nah, selisihnya adalah apa nih? Oh, ternyata investasi kita bertambah atau berkurang? Bertambah dari 473 naik ke 498 sehingga dapat gain. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga gimana? Ya udah tinggal langsung aja. Jadi cash karena yang untuk yang jurnal ini kalau Pak Lutfi itu menyatukan antara cash sama interest revenue-nya, jadi tidak disatuin ke atas ya, padahal bisa juga disatuin ke atas. Ya udah nggak apa-apa, tapi tetap kita catat. Gain-nya berapa? Gain-nya adalah 25 juta. Jadi kalau kita mau breakdown ya, yang ini kalau kita mau keluarin interest revenue-nya, maka jurnal penjualannya adalah seperti ini, cash ya, pada debt investment, pada gain ya. Cash-nya berapa? 498 ya. Debt investment-nya berapa? Debt investment-nya yang ini nih 473 ya. 473. Nah, gain-nya berapa? Gain-nya adalah yang 25 ini. Nah, seperti itu ya 25. Jadi kan pas tuh 473 tambah 25 sama dengan 498. Nah, seperti ini kalau kita mau memisahkan si cash pada interest revenue mau kita gabung ke jurnal yang atas ini. Jadi ini nanti cash pada apa? Pada 1333 ya, 13,3. Oke, jadi nah ini tinggal ditambahin dengan 13,3. Nah, seperti itu ya. Oke, hasilnya akan sama aja dengan yang ada di bawah. Nah, oke, itu adalah konsep dasar mengenai amortized cost untuk debt investment. Nah, konsep ini nanti akan kita pakai untuk HFCS dan dengan trading ya, FVTPL ya. Jadi konsep yang sama akan kita pakai terus-menerus ya. Jadi nanti kalau untuk yang fair value untuk
yang OC sama fair value FVTPL ya untuk HFCI sama trading, kita akan ada tambahan jurnal. Yaitu apa? Jurnal pada saat akhir tahun ya. Melakukan kalau yang amortized cost dia hanya melakukan satu saja, restatement terhadap carrying value ya. Tapi kalau dia fair value accounting maka tambahan. Setelah restatement carrying value baru di restatement ke fair value-nya. Jadi ada 2 kali ya, 2 kali restatement ya di setiap periode ya. Dan ketika mau dijual lakukan lagi restatement-nya dengan menggunakan fractions-nya gitu ya. Kalau untuk yang fair value maka kita lakukan restatement carrying value dulu yang pertama baru restatement fair value yang kedua. Ya. Oke, kita akan bahas pada video selanjutnya dan silakan teman-teman download materi ini pada link deskripsi di bawah. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.